Mari kita lihat Alkitab kita masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu kemarin. Namun kita lihat dari tulisan Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 26. Saya menyediakan ayatnya di sini. Ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gentar. Hai manusia yang baik, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dalam jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada kaitannya dengan firman Tuhan yang berturut-turut kita dengarkan selama 2 minggu, supaya tidak segera kita lupakan. Kita akan memperdalamnya lewat tulisan Yakobus ini. Jadi firman Tuhan ini, kalau saya ingat renungan waktu retreat pelayan Tuhan kemarin selama 2 hari, Kamis dan Jumat, ada renungan terakhir saya sampaikan, seorang pelayan Kristus yang baik terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Jadi jangankan pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus pelayan Kristus yang benar, yang baik. Karena ada pelayan Kristus yang tidak baik berarti. Terdidik dalam pokok-pokok iman, terdidik dan ajaran yang sehat. Jadi kadang-kala kita menginginkan firman itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan
kebutuhan kita. Rasul Paulus berkata, beritakanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau pemberita saja diminta beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, berarti bagi kita anak-anak Tuhan, dengarkanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya, cocok atau tidak cocok dengan kondisimu hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Nah, ini adalah klarifikasi Yakobus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang disalah mengerti. Jadi ketika Paulus berkata orang dibenarkan karena iman, oleh iman. Sehingga Rasul Petrus juga pernah berkata bahwa Paulus itu telah diberikan Tuhan hikmat untuk mengajar, tetapi banyak orang yang salah paham tentang ajaran itu. Karena hikmatnya Paulus ini sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh langsung mengerti. Paulus berkata kita dibenarkan oleh iman. Nah, bukan karena perbuatan. Makanya orang-orang Kristen pada waktu itu oleh iman, berarti perbuatan tidak perlu. Iman, keyakinan, kepercayaan, perbuatan tidak perlu. Nah, kemudian Rasul Yakobus menulis, menjernihkan, menjelaskan kembali apa maksud Paulus itu sebenarnya. Ternyata iman itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan. Kalau kita lihat tadi ayat yang 18, tetapi mungkin ada orang berkata, karena memang ada orang berkata, tapi dia bilang mungkin ada orang, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Jadi orang yang berkata ini berkata, okelah, engkau punya iman, aku punya iman, aku punya perbuatan. Perbuatan tidak menyelamatkan, iman yang menyelamatkan. Orang yang punya iman berkata, kau tidak diselamatkan karena hanya perbuatan. Orang yang berbuat berkata, kau tidak diselamatkan karena hanya beriman, tidak ada perbuatanmu. Lalu Yakobus berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ternyata iman itu harus ditunjukkan, dan aku akan menunjukkannya kepadamu, imanku dari perbuatan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat langsung saja firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman dan perbuatan. Kalau tidak salah saya sudah sampaikan ini kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Bahkan di GPD Parapat atau di Taman Truk juga saya sudah sampaikan ya. Tapi ini firman Tuhan ini dalam pengertian yang lebih dalam lagi ya, tentang iman dan perbuatan itu. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, dari mana sumber iman itu? Dari mana sumber iman itu? Nah, ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita, ya, Tuhan memberikan keselamatan, kado keselamatan dengan cuma-cuma. Jadi keselamatan itu cuma-cuma gratis. Kenapa gratis? Karena tidak ada yang bisa membayar, karena terlalu mahal. Jadi karena mahalnya lah,
tidak bisa dibayar. Kita sudah pernah dengar cerita ini, 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah pekerja sama. Jadi kalau 1 hari upah pekerja 30.000, berarti 10.000 talenta sama dengan 1,8 miliar. Seumur hidup orang mencari nafkah untuk membayar utang ini nggak bisa. Kalau umurnya 70 tahun, dia hanya membayar utang, upahnya 30 sehari, mangkosok simin 30.000 contohnya, paling sedikit lah itu. Ya. Seumur hidupnya dipakai untuk kerja membayar utang. Paling selama 70 tahun, dia hanya bisa membayar sekitar 800 juta. Padahal utangnya 1,8. Berarti kurang umurnya, kurang panjang hidupnya untuk membayar utang. Jadi kalau dia berkali-kali hidup, tetap juga tidak bisa. Artinya utang itu sangat besar sekali. Utang yang dimaksud adalah dosa kita. Kita telah berutang. Tuhan menuntut, tetapi kita tidak bisa membayar tuntutan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sang raja itu mengampuni. Ya. Mengampuni karena orang yang berutang tidak bisa membayar. Nah, ketika raja mengampuni orang yang berutang, orang yang berutang itu bebas. Tetapi raja rugi, dia kehilangan 10.000 talenta. Jadi pengampunan itu ada harganya, ada harga. Jadi ada orang berkata, kalau kita lihat di YouTube, kalau Tuhan itu Allah, kenapa dia mesti jadi manusia mati? Menebus segala dosa manusia, apa nggak bisa dikatakan? Oke, kuampuni semuanya, sudah. Kuampuni, semua masuk surga. Allah kita itu Allah yang adil. Allah yang adil. Dia mengampuni, tetapi harus ada harga. Harga itu nggak bisa dipenuhi oleh manusia. Dia sendiri yang membayar harga itu, dia rugi. Dia mati di kayu salib. Karena mahalnya dia berikan dengan gratis, tetapi dibayar oleh darah Yesus. Kita diselamatkan oleh darah yang mahal, katanya. Bukan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dan diberikan kepada kita dengan gratis, dengan cuma-cuma. Nah, ketika diberikan, bagaimana cara menerima anugerah itu? Bagaimana caranya menerima keselamatan itu? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengar. Jadi ketika berita tentang keselamatan itu menggema di bawah kolong langit, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi manusia dan dia mati untuk semua manusia, diberitakan firman itu, maka iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika dia mendengarkan kebenaran itu, timbullah iman. Timbullah iman. Jadi iman itulah, saudara-saudara, tangan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi Tuhan berikan firman-Nya, kemudian muncullah iman orang itu, dan iman itulah yang menerima anugerah itu. Itulah gambaran. Jadi iman itu adalah anugerah Tuhan, bukan
percaya, ya aku kalau nggak percaya aku mau bilang apa? Nggak bisa gitu. Kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit untuk kita semua, itu tidak sembarang mempercayai itu. Kalau Bapak Ibu bisa percaya, itu anugerah Tuhan. Amin. Itu anugerah Tuhan, Tuhan yang menganugerahkan. Karena kalau kita lihat ketika Rasul Paulus menghadapi para filsuf, orang-orang pintar, mereka nggak percaya. Jadi bukan karena masalah pintar seseorang, masuk logika atau enggak, tapi kalau dia bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah. Itu anugerah. Karena tidak semua orang bisa mempercayai. Nah, sekarang jadi kita lihat bahwa sumber iman itu adalah ketika kita mendengar firman Kristus. Kenapa disebut firman Kristus? Ini menunjukkan tentang dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya seseorang iman yang benar itu hanya terjadi ketika Allah yang menjadi manusia itu yang berbicara. Itu iman yang benar. Karena Allah yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus, makanya dikatakan firman Kristus. Karena Tuhan hendak menarik kita kepada dirinya, yaitu lewat firman yang menjadi manusia, dan kita pun akan dibentuk seperti dia. Ya. Jadi setiap kata dari teks itu diilhami oleh Allah, diilhami. Nah, sekarang kelanjutannya, lanjut ya. Ini sumber iman kita sudah tahu. Ya. Nah, sekarang yang kedua mari kita lihat relasi iman dengan perbuatan. Hubungan iman dengan perbuatan. Apa hubungannya? Nah, sudah sering kali kita dengar, inilah yang disebut dengan iman dan perbuatan. Inilah yang disebut dengan aksi dari iman itu. Ini yang disebut dengan benih iman itu. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman itu ada, benih itu ada karena mendengar firman. Jadi sumber benih itu mendengar firman. Karena firman itu seringkali disebut benih. Benih. Iman benih itu ada karena dengar firman. Gak ada benih iman kalau tidak ada firman. Jadi benih itu tidak muncul begitu saja tanpa sebuah alasan, tetapi benih itu muncul karena mendengar. Inilah yang disebut dengan benih iman. Ini yang disebut dengan aksi iman. Jadi kita lihat ada hubungan antara benih dan aksinya, iman dan perbuatan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, apa artinya ayat ini? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang percaya itu mengerjakan keselamatan karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Karena tidak ada seseorang pekerjaan yang berkenan pada Tuhan kalau
diselamatkan. Sebaik apapun orang di luar Tuhan, tidak ada nilai dari perbuatan itu. Tetapi walaupun perbuatan seseorang itu belum sempurna, tetapi itu bersumber dari iman, bersumber dari benih, itu punya nilai. Ya, itu punya nilai. Jadi kalau ada kelemahan kita di sana sini, karena kita memang ingin menyenangkan Tuhan, tetapi selalu saja ada yang gagal di sana sini, itu jauh lebih bernilai daripada saudara di luar Tuhan, tetapi seolah-olah sempurna saudara melakukan, gak ada nilai. Jadi Tuhan menginginkan ini bersumber dari dirinya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah keselamatan, ini adalah pekerjaan keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Seperti benih di bawah tanah. Kita nggak tahu orang itu diselamatkan atau tidak karena nggak kelihatan, karena adanya di dalam hati. Tetapi pekerjaan keselamatan itu terlihat, maka dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Harus ada aksi dari keselamatan itu. Ini satu rangkaian, ya, tidak bisa dipisahkan. Inilah iman yang benar itu terdiri dari dua hal ini. Ini adalah saya sudah diselamatkan. Ini adalah keyakinan saya. Siapa saya akan menentukan perbuatan saya. Siapa saya akan menentukan perbuatan saya. Jadi bukan perbuatan saya yang menentukan siapa saya, enggak. Perbuatan saya itu memberitahukan siapa saya, tapi sayalah yang menentukan apa yang kulakukan. Jadi kalau ini benar, Bapak Ibu, maka kitalah yang menentukan arahnya kemana. Inilah yang diminta oleh Rasul Paulus supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya Tuhan dipermuliakan? Ketika orang melihat, orang itu akan mengaku bahwa Kristus ada di dalam kita. Ya. Itulah ajaran-ajaran yang benar itu. Jadi kalau kita berkata aku percaya, aku berkeyakinan, keyakinan pula yang menentukan aksi. Seperti yang saya katakan kemarin seminggu yang lalu, apa yang aku percaya, itulah yang aku lakukan. Jadi kalau sekarang dunia ini mendengung-dengungkan integritas, apa artinya integritas menurut kamus? Kesatuan antara perkataan dan tindakan. Lalu bagaimana kalau ada lain di mulut, lain di hati? Tuhan menyasar sampai ke dalam hati, bukan hanya kesatuan antara perkataan dan tindakan. Tuhan mau sumber tindakan itu bersumber dari hati, dari dalam. Jadi Tuhan menginginkan apa yang kita yakini itu yang kita lakukan. Jadi semua aksi kita berdasarkan kepercayaan kita, berdasarkan keyakinan kita, bukan berdasarkan perkataan kita, berdasarkan keyakinan kita, karena itu bersumber dari benih. Jadi kalau anak Tuhan ingin jadi caleg, ini harus dipahami.
Ini harus dipahami. Kalau bisa sebenarnya ada caleg dari gereja kita, biar kita doakan ya. Pak Segian ada rencana? Masih mengumpulkan modal. Kita atau kepala desa lurah ya, itu pegawai negeri ya. Kepala desa ini yang harus dipahami oleh anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Jadi apa yang kita yakini itu yang kita eksekusi. Nah itu yang tidak bisa dilawan. Itu punya power, itu punya kekuatan. Kalau hanya dari mulut saja orang bisa ngarang-ngarang, oke lah, A di mulutnya A yang dilakukan oke. Sebatas itu saja manusia nggak mampu. Kadang A yang dikatakan, B yang dilakukan. Sebatas itu saja kadang nggak mampu. Tapi kalaupun ada yang mampu, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan inginkan dari berdasarkan kepercayaan. Makanya nanti kita lihat, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, kata Yakobus kepada orang-orang percaya. Itu baik, setan pun percaya. Kenapa mereka percaya tapi gemetar? Kenapa mereka gemetar? Karena mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka gagal untuk mengeksekusi apa yang mereka percaya. Jadi ketika seseorang mempercayai firman Tuhan, lalu dia berhasil mengeksekusi sesuai dengan apa yang diyakini, nah itu kesegambaran dengan Kristus. Mulailah dia dibentuk. Jadi kalau kita lihat kan zaman sekarang, apalagi masa-masa caleg, masa-masa apa, macam-macam. Gak salah ya, namanya pun manusia. Maklum-maklum saja, tapi kita kan sebagai anak Tuhan perlu mengevaluasi. Tentu kita belum sempurna, kita tidak berhak menghakimi. Tetapi karena kita adalah anak Tuhan, ada firman yang selalu diperdengarkan. Bagaimanapun kita nggak boleh, saudara-saudara, meniadakan kebenaran ini. Ya? Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan nantikan dari gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi relasi iman dan perbuatan itu sama dengan uang dua sisi. Satu sisi ini, satu sisi ini. Kalau dibalik, ya ini balik. Coba kalau satu sisi ini, tapi sisi lain kosong, nggak bernilai, nggak ada nilainya. Jadi iman dan perbuatan itu seperti mata uang dua sisi. Tidak ada nilainya kalau satu sisi kosong. Itu relasinya, itu hubungannya. Jadi Yakobus ingin menjelaskan kepada orang-orang Kristen yang salah mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah inilah perjuangan kita. Kalau aku percaya memang berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan, maka apa yang aku percaya, aku berusaha untuk melakukan. Jadi kalau ada firman Tuhan yang Bapak Ibu tinggal dalam hati saudara dan muncul iman di dalamnya, dan saudara melakukannya, mengeksekusinya, mengimplementasikannya, itulah yang mengubah hidup kita. Itulah yang Tuhan minta. Akhirnya semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus itu adalah apa? Kebenaran. Akhirnya kita bisa menjadi pohon kebenaran. Jadi Tuhan letakkan kita di dunia ini menjadi pohon kebenaran. Miniaturnya Yesus
Jadi kita ini penginjil berkata Yesus kecil, artinya kebenaran yang terpantul dari kebenaran Kristus. Kebenaran dari Kristus maksudnya, nggak banyak kebenaran hanya Allah sendiri, itu dipantulkan oleh anak-anaknya. Nah, ini yang ditakuti oleh iblis. Ini yang ditakuti. Ini luar biasa lah ya. Kalau iblis seperti ini luar biasa. Dia tidak akan gentar. Dia tidak takut apa yang dimakan, apa yang mau dimakan dipakai. Dia nggak takut persoalan yang dihadapi, dan iblis pun gentar semua. Ada seorang hamba Tuhan di Toba berkata, dia pernah berkata, kenapa orang ya takut sama iblis? Padahal iblis yang takut sama saya. Iblis takut sama saya. Coba dia sih. Ternyata karena dia hidup dalam kebenaran. Nah, iblis akan takut sama kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, kita eksekusi dalam aksi kita. Nah, selain kita menjadi orang yang penuh kuasa, juga kita menjadi dibentuk segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan cari putra putri anak Tuhan, di mana kita berada, di mana kita bertempat tinggal. Di tempat hirup pikuknya dunia ini, Tuhan menyaksikan anaknya. Bagaimana anakku di sana? Apakah dia hidup sesuai dengan apa yang dia percaya? Anakku di sana, anakku di sana, anakku di sana. Tuhan mengamati dan Tuhan menunggu supaya anak-anaknya itu membuat sebuah tindakan yang ekstrim, tidak sama dengan dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Yang tidak populer menurut dunia ini. Nah, itu yang Tuhan minta. Dan saya rindu seperti itu. Bapak Ibu juga mau rindu seperti itu pasti. Amin, Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang mencekam ya. Ini bukan sesuatu yang menakutkan atau dia ingin memotong keinginan kita, rekreasi kita, santai kita, bukan itu. Tapi Tuhan ingin supaya ini bisa terjadi dalam hidup kita. Itulah relasi iman dengan perbuatan. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat tokoh-tokoh iman menurut Yakobus 2:14-20. Kalau kita lihat tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal yang ke-11, banyak sekali tokoh-tokoh iman. Tetapi tokoh-tokoh iman yang ini belum pernah dibahas orang. Nah, kita akan bahas hari ini ya. Tokoh-tokoh iman. Tokoh iman yang pertama adalah engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka diletakkan. Kata setan-setan dalam bahasa aslinya daimonia, roh-roh jahat. Karena setan itu tunggal sebenarnya, roh-roh jahat itu jamak. Tapi untuk memahami, jadi setan itu nggak banyak ya. Iblis itu pun nggak banyak. Hanya penguasanya yang dimaksud setan, ketuanya yang dimaksud setan, iblis atau satan. Nah, tapi kalau setan-setan nggak ada istilah begini sebenarnya. Yang benar adalah roh-roh jahat. Nggak ada setan jahat. Yang ada tunggal. Dalam bahasa Yunani
Jadi tokoh iman yang pertama roh-roh jahat. Bapak Ibu perhatikan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Kata percaya di sini pistis, berarti iman. Engkau beriman bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan-setan juga beriman. Berarti dia kan tokoh iman kan? Dia tokoh iman. Hanya dia tidak hidup selaras dengan yang diimani. Karena dia tahu tidak selaras dengan yang diimani, maka apa yang terjadi? Dia gemetar. Jadi bukan hanya Nuh tokoh iman, bukan hanya Abraham, ternyata dia pun tokoh iman, kata Yakobus. Hanya persoalannya, dia tokoh iman yang tidak patut ditiru. Nah, kalau engkau percaya beriman hanya satu Allah, itu bukan sebuah keunggulan bagimu, karena setan juga, karena roh jahat juga beriman akan hal itu. Artinya sama, seri-seri, sama. Tapi dia gemetar karena dia sadar dia tidak bisa mengeksekusi apa yang diimani. Nah, itu tokoh yang pertama. Dan kita nggak mau seperti ini. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak mau jadi tokoh iman seperti ini, di mana kita hanya mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Ketika Yesus datang keluar dari perahu, dia mendarat di Gadara. Lalu ada orang dari kuburan yang dirasuki setan. Lalu yang dirasuki setan ini berkata, "Kenapa kau datang ke sini, hai anak Allah yang maha tinggi?" Katanya. Artinya setan, roh jahat itu kenal siapa Yesus. Karena roh jahat itu berasal dari sana. Dan setan-setan yang dimaksud di sini, roh jahat yang dimaksud disebut siapa namamu? Legion katanya. Tahu Bapak Ibu legion? Legion itu adalah istilah militer. Istilah militer itu ada kompi, ada batalion, ada legion. Kalau kompi berapa ya satu kompi? 200 ya. Kalau batalion 1000-an. Kalau legion lebih dari 1000-an, 5000. Jadi satu legion masuk ke dalam seorang manusia roh jahat. Bayangkan, 5000 roh jahat, satu legion masuk ke dalam seorang manusia. Betapa parahnya orang ini. Siapa namamu, kata Yesus? Legion. Oh. Bukan disebut kompi, bukan disebut batalion, bukan. Yang disebut adalah legion. Ternyata punya struktur juga roh jahat itu. Akhirnya dibuanglah roh jahat itu ke dalam babi, masuk ke 2000 ekor babi, dan terjun dari jurang, mati semua. Jadi kalau 5000 roh jahat masuk ke 2000 babi, berarti satu babi dihuni oleh berapa roh jahat? 2 atau 3. Itu Bapak Ibu ya. Jadi roh jahat itu percaya akan Yesus, percaya Allah itu Esa. Jadi Yakobus sedang membuka pikiran orang Kristen ini. Kalau engkau percaya, setan pun percaya. Justru mereka lebih baik mengenal siapa Allah itu daripada engkau sendiri. Begitu kan? Tapi dia sadar dia tidak bisa mengeksekusi firman.
Jadi ketika seorang tahu misalnya bahwa sabar, kata sabar, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Harus sabar, ujung berarti aku harus sabar. Nah, ketika ada masalah yang terjadi, dia berhasil mengeksekusi apa yang dia percaya di dalam dunia nyata. Dia sabar, nah dia dibentuk. Dia ditempa. Bukan hanya sabar, penguasaan diri, mengampuni, bersukacita dalam keadaan yang susah. Saudara percaya bahwa memberi itu adalah kehendak Tuhan? Muncul iman. Saudara juga harus mengeksekusi. Kalau memang saudara percaya. Kalau tidak, kita bisa nanti kita tokoh-tokoh iman seperti ini. Ini yang menjadi tempat persembunyian orang-orang percaya. Yang penting kan sudah beriman. Yakobus langsung meluruskan. Mereka sembunyi di balik itu semua. Mereka ngotot di situ. Yakobus sedang mengklarifikasi. Enggak, itu iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang pertama. Tokoh iman yang pertama. Tokoh iman yang kedua. Hai manusia yang tebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tokoh iman yang kedua adalah apa? Manusia bebal. Berarti beriman kan? Beriman. Ini tokoh ini. Makanya ketika saya temukan ini, saya ketawa-ketawa. Tokoh juga orang ini. Tokoh-tokoh ini rupanya. Cuma persoalannya apa? Tanpa perbuatan. Oh, seperti Bapak Ibu lihat ilustrasi ini. Ini orang-orang bebal ini. Bapak Ibu lihat gambar di belakang. Akas juga digergaji tempat duduk di mana? Orang digergaji tempat duduk di mana? Begitu. Ini orang-orang yang bebal, orang-orang yang buruk. Ini kan sebuah pekerjaan yang apa itu? Yang kosong. Jadi kalau kita berkata, maukah engkau hai manusia bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Harus. Maukah engkau mengaku sekarang? Mau nggak mengakui? Mau mengakui? Oh iya begitu ya. Oh iya, saya mengaku. Kalau nggak mau mengakui, ya begini nanti kita. Itu sama dengan apa? Yakobus berkata seperti gong yang berkumandang, gemuruh, doa, omong doa. Itu seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Tentu kita nggak mau seperti ini. Amin Bapak Ibu. Nah inilah ajaran yang sehat itu. Ini ajaran yang sehat. Dan saya rindu anak Tuhan GBI Parapan itu terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Lalu yang terakhir, tokoh iman yang berikut masih ada ya. Tokoh iman yang berikut adalah Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dalam bahasa aslinya bekerja sama ini termanifestasi lewat perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna ketika Abraham mempersembahkan. Jadi apa yang dia percayai
itu yang dia lakukan. Bukan apa yang dikatakan. Itu sama seperti anak. Bersihkan dulu ya. Tapi nggak dilakukan. Perkataan saja nggak mampu dia mewujudkan, apalagi yang dia percaya. Nah, ternyata kita ini masih perlu banyak diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Kecuali kaum muda di sini, mereka itu sudah bagus, ya. Bukan hanya perkataannya, berdasarkan keyakinan yang mereka berkata. Amin. Kaum muda. Tokoh iman yang berikut adalah, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tokoh iman yang berikut adalah Rahab. Rahab adalah wanita pelacur, tetapi saudara-saudara, dia tinggal di benteng Yeriko. Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi orang Yeriko tidak mengizinkan mereka lewat kota Yeriko. Kota Yeriko itu dipagari oleh tembok tebal. Nah, pelacur ini tinggal di atas tembok itu. Karena luas tembok itu bisa cukup luas, bisa tempat hunian. Pelacur itu ada di atas. Kemudian ada pengintai dari disuruh oleh Yosua, intailah kota Yeriko itu. Bagaimana keadaan? Diintai. Lalu ketahuan oleh Yeriko ada pengintai orang Yahudi. Lalu larilah kedua pengintai ini masuk ke rumah pelacur ini. Lalu pelacur bilang, wah, kami sudah mendengar bagaimana orang Israel dibebaskan dari Mesir. Kami sudah mendengar bagaimana Firaun dan orang Mesir dihukum oleh Allah. Kami sudah mendengar laut terbelah oleh karena Allah kalian. Kami sudah mendengar kalian dipelihara oleh Allah di padang gurun 40 hari, 40 tahun tidak bekerja, diberi makan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi makan, makanan malaikat, yaitu manna. Tidak ada air di sana, Tuhan keluarkan air dari batu. Kami sudah mendengar setiap bangsa-bangsa yang kalian hadapi, yang menghalangi kalian di babat habis. Maka gemetarlah kami melihat kalian. Jadi pelacur ini melihat ada Allah di tengah-tengah orang Israel yang akan membela. Dan pelacur ini sadar bahwa Yeriko pun akan ditaklukkan oleh Allah Israel. Dan dia berkata, aku sudah tahu bahwa kalian akan menaklukkannya, tapi aku berpesan, kalau kalian mengalahkan Yeriko, ingatlah akan aku. Artinya dia mempercayai Allah Israel yang ada membela orang Israel. Artinya pelacur ini punya iman. Ya, punya iman. Di satu sisi hidupnya nggak benar, tapi tentang Israel dia muncul imannya, ya, muncul imannya, dan dia berkata, ingatlah aku. Lalu kedua orang ini disembunyikan di dalam jerami-jerami. Lalu datanglah prajurit Yeriko. Mana orang itu? Oh, sudah pergi tadi sore. Coba kalian kalian kejar gitu. Ternyata dia sembunyikan. Artinya dia mempertaruhkan nyawa demi imannya. Ya. Dia mempertaruhkan nyawa. Andai kata dia ketahuan bohongnya, dia akan dibunuh. Lalu menjelang malam diturunkanlah kedua orang ini dari tali. Tapi dia sudah berjanji, utusan Yosua sudah berjanji, kami akan mengingat engkau kalau kota Yeriko sudah diserahkan ke tangan kamu.
apalah tandanya supaya prajurit-prajurit Israel melihat bahwa Engkaulah yang menolong kami. Lalu utusan Yosua berkata, ikatlah di jendela itu benang warna merah. Jadi ketika nanti prajurit Israel melihat benang merah, berarti itu adalah rumahmu, kami tidak akan membunuh si rumahmu. Jadi pelacur itu, bapaknya, mamanya, saudara-saudaranya berkumpul semua di rumah itu. Hanya mereka yang selamat. Semuanya dibinasakan oleh orang Israel. Nah, kenapa pelacur ini akhirnya diselamatkan oleh Tuhan? Karena dia melihat Allahnya orang Israel. Ternyata dia sudah mengikuti berita sejak dulu ada Allah yang membela Israel, dan dia berharap kepada Allah itu akan menyelamatkan rumah tangganya, dan bukti dia percaya kepada Allah, maka dia menolong kedua utusan. Dia berbuat seperti apa yang dia percaya. Dia tidak takut mati oleh prajurit-prajurit Yeriko. Dia berani untuk menyembunyikan orang ini, dan akhirnya terjadilah kota Yeriko dirobohkan dan selamatlah keluarga pelacur. Artinya walaupun dia berdosa, muncullah iman, dan iman itu akhirnya dieksekusi. Dengan bukti dia menolong kedua prajurit ini dan selamatlah. Jadi saudara-saudara, tokoh iman yang berikut adalah Rahab. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Imannya itu hidup, dia bergerak, dan akhirnya oleh imannya itulah wanita ini dan selisih rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Ini iman yang mati itu begini, sebab tubuh tanpa roh, iman itu mati. Jadi saudara-saudara, inilah tokoh-tokoh iman. Bapak Ibu pilih yang mana? Ada dua tokoh iman yang tidak patut diteladani, yaitu roh jahat dan orang bebal. Tokoh iman yang patut ditiru adalah Abraham dan Rahab. Dan tentunya Rahab ini tidak tetap di dalam perilakunya. Dia melihat sesuatu yang baik, meningkatkan kualitas hidupnya ketika dia mempercayai Tuhan Allah Israel. Amin. Haleluya. Demikianlah renungan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita renungkan seluruh.